dibilangin gini, majikan lama itu kan maksudnya udah keluar di situ, kenapa ngomongnya ke orang lain saya pencuri, padahal saya nggak niat mencuri. Makanya kamu sekarang minta saya telepon majikanmu gitu tak? Tapi kalau iya maksudnya bantu saya ngomong, saya nggak bisa. Waalaikumsalam. Aku dengar suaramu. Apa ini? Habis belanja atau gimana? Ya nggak tahu mau bawa apa ya. Iya Tuhan, datang di situ wes. Ono nggo lengo barang kayak wong aku ate mantu wae, Mbak. Ya menyunati Pak. Oh, iya nyenati bapak arek-arene. Guys, masuk dulu ya, sebentar ya. Makanya itu. Nggo lengo barang ijan. Oh iya, yang ngerti kopi kesayangan aku. Makanya saya pengen itu. Miss Yuni walaupun Miss Yuni dulu waktu yang saya curhat itu marah, tapi pengen Miss Yuni itu membantu. Aku marah sama sampean. Iya ya kayak marah karena energi negatif banyak di aku katanya itu. Aku ingat. Bukan aku marah, jangan memberikan negatif dirimu terus. Tapi saya pengen Yuni itu membantu saya itu masalah itu gitu loh. Enggak masalah. Aku masih ingat waktu itu kan auramu negatif. Iya, memang saya pikiran nggak karuan gitu ya. Karena kamu takut dan takut. Iya. Dan saya itu tidak pernah ingin marah sama kalian. Iya, bukan mungkin suara marah saya, nada saya keras, cuman nggak ada manfaatnya juga kok saya marah. Kenapa? Saya tuh ingin kamu tahu bahwa tidak semua orang akan menanggapin curhatamu. Iya, saya tahu. Dan pertanyaan aku lagi sopo, kenapa harus curhat sama aku gitu loh. Bukan aku itu marah aku nggak ada niatan marah sama siapapun karena sekali lagi porsi saya mendengarkan kalian. Tapi ojo kepolen, mikir ojo kepolen. Iya, saya juga mikirmu kepolen ya. Iya, saya sih juga sadar dari situ. Memang cuman pengennya saya itu membantu ngomong apakah benar kamu itu ngomong aku pencuri ke orang lain gitu loh. Tapi majikan sekarang. Tapi nggak bisa langsung sekarang ya. Soalnya orangnya gini loh, kerjanya kan di nggak ada waktu untuk telepon. Lah terus sampean maunya gimana? Ya kapan-kapan ke sini kalau ada waktu aku tak ngomong ke dia gitu. Oke, hawa boleh, nggak masalah. Selagi aku masih ada waktu dan aku sekarang kan tiap hari di rumah kecuali ada sama anak-anak. Sekarang kan libur sama. Takutnya tadi saya berliburan sama anak-anaknya apa di rumah ya. Dari 4 hari saya pengen ke sini tapi teman saya tak aja nggak mau bawa berangkat sendiri dari Taikosing. Nah, dulu di Tinsoi Wai. Sering ke Taiwan, part-time di situ temani majikan. Lah sekarang di Taikosing, jauh banget. Tapi saya niat sama dia. Dimarahi jek balik meneh iki lho Mbak Dulan, gak jelas sih. Oke, terus sekarang majikannya baik tapi dibilang baik, namanya jaga nenek sama kakek ya alhamdulillah. Saya itu belajar dari ilmunya. Sama sudah lama loh Mbak nggak nyari aku dari kasus kucing itu toh? Iya. Suwi loh sebenarnya. 4 bulan lah. Ya suwi lah. Oh iya, dari bulan 6 kan saya curhat pertama itu bulan 6 kesininya ke kantor ya. Terus bulan sekarang 6. Gimana? Alhamdulillah jaga nenek sama kakek sekarang. Lebih baik lagi atau lebih cerewet lagi? Kalau cerewet, masalah cerewet namanya orang tua. Iya semua. Tapi saya ambil ilmunya. Tapi sampean ya muka dulu sama sekarang, tenangan beda. Sekarang loh. Iya, saya kan sama ibu banyak bertasbih, banyak berdoa, iya, banyak bersolawat, iya kan? Sholat, iya. Beda kan? Iya. Beda kan auranya kan aku bilang dulu sama negatif terus Mbak. Iya, karena gini. Stres ya? Di situ stres, di situ juga majikan yang Tinsoi itu. Enggak apa-apa, Tinsoi. Itu kan memang kalau cicinya banyak mistiknya di situ gitu loh. Banyak ada aura-auranya nggak jelas. Iya, banyak mistiknya, ada yang cicinya bunuh diri di situ. Bunuh diri di rumah majikanmu yang pekerja di rumah majikan. Iya. Gara-gara? Aku nggak tahu jelasnya, cuman itu ada pembantunya yang tak gantiin itu ngomong di situ ada yang bunuh diri, nggak tahu meninggal di situ, nggak tahu apa. Tapi ini udah live nggak apa-apa. Live. Tapi saya tuh berpikir apa ya, kok kerjanya tuh lain di situ. Auranya tuh lain dari pertama kali. Sampean auranya beda Mbak. Waktu itu sampean lain nguengkel modelnya itu kok maksa orang nesu. Dan men iku kayak nesu gitu loh. Karena saya kan difitnah kayak gitu, mental saya kena, saya pengen ya Allah. Tapi kan sekali lagi sampean difitnah, sampean dibully. Lek sampean tenang itu auranya sampean. Tapi sekarang sampean beda. Mungkin karena udah keluar ya? Iya, udah keluar dari situ ya. Gitu. Terus cerita tentang anak yang bunuh diri tuh, setahu sampean apa? Kalau saya nggak tahu apa-apa, cuman ada yang ngomong katanya dia itu
ada yang ngomong dia masalah di Indonesia, ada yang ngomong mau diperkosa. Diperkosa oleh? Gak tahu saya kurang tahu. Oh, di rumah apa situ. Di rumah itu juga kan saya juga gini cerita ya ini pertama saya kerja. Oh yang mana yang dulu itu ya, antar kan majikan ini kan deket blok 5 sama blok 7. Cuman beda blok. Yang blok pertama. Tapi kamu kerja 2 rumah? Bukan. Oh, okay, itu keluarga beda aja. Apa? Bukan, satu rumah. Satu rumah. Yang dulu ya, yang blok 5. Kerja di situ jaga nenek kan. Jaga nenek. Wes ini mulai pertama. Jaga nenek. Neneknya itu sehat. Oke lah. Ada 2 suce, 1 koko. Neneknya 1 itu terus sehat kemana. Terus di situ itu kokonya itu ada perasaan ke saya. Oh, oke. Terus. Ya kan saya punya suami. Oke, terus. Saya nggak akan kayak gitu karena saya punya suami. Tapi dia aja suka ada apa ya? Suka gitu. Ada feeling lah. Ada feeling suka. Habis itu terus si ujannya yang pertama ngomong kokonya itu kalau dia lihat pembantu kok suka, kok bahagia banget. Lah kan dari situ saya tahu gitu loh. Oh, oke. Tapi pembantu yang lama. Bukan yang itu, yang jaga nenek dulu, bukan yang jaga kucing. Itu yang jaga nenek. Kan akhirnya neneknya stroke, ditaruh rumah sakit, Loyan Yun, akhirnya kan dikasih kartu itu. Lah dan setelah itu kan dinotis saya, dinotis keluar dari situ. Akhirnya kan jaga kucing di sebelahnya, dapat majikan di sebelahnya gantiin temen. Itu loh ceritanya. Makanya kenapa kok pertanyaan saya kenapa dia itu kok ngomong saya pencuri karena saya memang pernah beli makanan dari Pak Tadong itu, tapi saya nggak niat nyuri karena si Ucennya ngomong kamu boleh membeli suatu makanan dari kartu ini kan nggak ada isinya, makanya saya tuh pengen apa benar klarifikasi benar menanyakan kalau memang benar apakah perlu tak gantiin atau kenapa nggak kamu laporin sebelum aku keluar kalau memang aku nyuri gitu loh. Oke. Terus yang kamu bilang majikan yang mistis itu, yang jaga kucing ini? Jaga kucing itu mistik banyak. Yang bunuh diri itu? Iya. Tapi kan kamu kerja di sekeliling itu, kamu nggak pernah tahu kalau pembantunya yang di situ pernah bunuh diri atau apapun? Nggak pernah, nggak ada. Giliran kamu masuk? Saya tahu itu memang dari pembantunya ngomong ada yang bunuh diri di sini, tapi nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu. Tapi ada yang katanya ngelihat, ada yang itu ya orang tua maksudnya apa masalah di rumah atau masalah mau diperkosa. Kalau suami saya pernah dilihatin waktu pertama kali saya video callan sama suami. Dilihatin gimana? Saya video callan sama suami, dianya ngelihat gitu. Lihat mbaknya? Yang bunuh diri itu, semua darah katanya. Langsung nggak pernah suami saya itu kan, saya pertama kerja di situ kan video callan itu malam di atas kasur, langsung dia teriak astagfirullahaladzim gitu. Allahu Akbar. Kenapa? Karena lihat cincinnya itu penuh darah. Ayo. Gitu loh. Dari situ kamu sudah? Iya, dari pertama kerja di situ satu bulan. Udah wes nggak enak kan. Feeling saya itu nggak enak. Tapi saya banyak berdoa. Tiap ngepel saya baca ayat kursi itu pasti. Emang beda Mbak orangnya sama sekarang itu banyak senyumnya, dulu itu banyak ngoyoknya sama. Itu kan gini loh, Ce. Saya tuh nggak tahu ya, katanya pembantunya itu dibuat tumbal cincinnya itu. Jadi kamu takut. Gitu loh. Oh, oke. Tapi kan sampean dulu nggak cerita jujur semua ini. Makanya saya pengen ke sini, pengen ngomong semua yang saya rasakan di situ juga pengen saya di situ. Iya kan hari itu kan kamu cuma goceng aja. Goceng iya. Sama yang dituduh nyuri itu tiap hari di mental saya diantemi biar saya itu kayak nggak punya kekuatan iman, biar kayak bunuh diri, kayak yang mati kayaknya pikiran gitu. Terus dia mencuri, saya nggak pernah nyuri, buktinya itu mana gitu loh. Saya itu kayak makanya itu. Tapi beda loh Mak, ketenangan dari pancaran wajah sampean sekarang lain. Mungkin namanya capek kerja tapi bukan capek hati. Kalau sekarang, kalau dulu capek hati, capek pikiran, kerjanya nggak ngerti, sampean itu nggak jelas, ngomongkel sampean itu. Iya, sampean itu minta orang membenarkan sampean, tapi sampean nggak dengerin orang lain. Tapi sekarang kan sampean lebih tenang. Iya, nggak tenang. Saya bolak-balik, mana yang dituduh itu tak cari kok nggak ada, apa dihapus ya, gitu.
Nggak ada. Enggak lah, nggak ada. enggak dihapus enggak. Tapi saya buka saya Karena buka mungkin judulnya mungkin. judulnya yang itu, yang ketiga itu saya yang kan ada 3 video Ada saya. 3, ha. Yang 2 nggak masalah, yang 1 ini perlu diganti kayaknya. Yang jadi wanita malam itu nanti takutnya itu loh. Salah paham itu. Oh, Enggak masalah, nggak itu kan masalah. enggak ada hubungan. Tapi sampean sekarang sudah tenang sekali loh. Ya alhamdulillah lah. Mungkin berkat doa ibu sama. Iya, sampean di-upload kan 3 kali toh videonya Iya, sampean. iya. Sama Baru admin ya. Baru tahu yang ketiga ini. Yang berarti yang kan 2. karena wanita malam itu. Iya. Karena yang ketiga. penasaran terus baru lho, tibake podo toh. Iya. Ya wanita malam, "Loh, kok aku ini suaraku," aku bilang gitu. Tapi kan bukan kamu wanita malamnya. Bukan. Gini loh, C, di situ tuh pertama ya yang majikan di blok 7 itu ya. Blok 7 lah, nggak apa-apa. Enggak ronggenin dia. Blok 7 itu gini. Kan ada yang komen kok kepo tuh cewek Iya, majikan terserah lah. yang- Terserah lah, nggak masalah saya. Di situ itu kerja kan dari CC-nya yang lama kayak gitu, ada perjanjian. Dia bisa mijet enggak sama majikan laki-laki? Ya saya nggak jawab. Wong lihat orangnya aja takut saya. Lihat majikan laki itu takut, minta ampun sama anaknya itu takut bener. Oke. Terus Suruh mijet majikan laki-laki. iya, tapi CC-nya ngomong bisa. Udah gimana, udah tanda tangan, tapi orangnya auranya di situ tuh nggak enak kan. Keluar dari majikan yang blok 5 itu, saya itu daripada ngekos, aku part-time Langsung ke situ? Ke situ 10 hari. 10 hari itu di situ kerja jangan dibayar, cuman aku butuh tempat aja gitu. Butuh tempat biar gak ngekos. Inilah yang salah. Kalian menurunkan harga diri sendiri. Kalau saya pribadi, saya lebih baik hidup di luar daripada saya harus menumpang di hidup orang lain. Karena saya nggak waktu itu nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Jadi kan ngomong di notis itu kan ngomong ke CC-nya, daripada saya di luar, mending saya belajar gimana caranya menyesuaikan tempatmu. Iya, gimana caranya bersih-bersih di situ. Saya begitu sama CC-nya yang itu gitu loh. Tapi syukur alhamdulillah. Iki malah dapat ini, Ayo. malah fan-nya Dinda ini lah dapat babi Tahu. ini. Lah ya kaget saya. Saya bukan sebuah makanannya atau itunya ya. Saya bisa ngelihat sampean auranya beda. Sampean kan bingung tuh. Iya, dulu bingung loh sampean, Mbak. Iya. Kayak sesuatu nggak benar semua di sampean itu. Dan waktu itu saya repot banget kan. Iya, Ingat nggak sampean iya, tak temoni di iya. luar itu. Aku ingat sampean kok. Di luar itu kan, bukan di kamarku itu kan. Di kamar, kayak langsung Bukan. duduk di kamar. Iya, maksud kan keluar masuk kan aku sibuk banget dan Iya. dan apa auranya sampean negatif terus sampai aku bilang, "Mbak, sampean lain terus non aura Iya, negatif." Memang dari situlah saya belajar apa ya? Mawas Belajar diri. Mawas diri, belajar merendahkan, maksudnya gimana caranya? Merendahkan ego, Iya, bukan merendahkan iya. diri Oh, sendiri, iya. merendahkan Belajar ego. merendah gitu, gimana caranya? Oh, kok berarti Yuni itu kayak gini, aku harus gimana ya? Aku harus gimana? Berarti aku masih salah. Saya ngomong ke ibu semua apa yang terjadi di rumah itu, kegiatan ngomong ke ibu. Tapi ibu saya, kalau suami saya masih nomor 2 dibilang 1 ibu saya. Itu. Syukur alhamdulillah. Jadi ibu Berdoa dan itu yang disarankan ibu saya. Jadi, memang beda ya auranya orang tenang itu ya. Sampean nggak ada aura negatif sama sekali. Sampean sekarang bingung karena sampean dituduh mencuri. Tapi sampean nggak, kena ya di telepon, nggak kena ya nggak apa-apa. Kayak sampean udah nyantai gitu loh. Iya. Lek dulu sampean itu mohon dibenarkan. Iya. Jadi sampean tuh minta sama saya untuk membenarkan kata-kata Iya, sampean. iya. Tapi sekarang kan sampean Iya. lebih Iya, nggak apa-apa lah udah mis, kan. nggak apa-apa lah, nggak masalah. Iya, udah saya ikhlaskan semua apa yang diomong orang itu. Anehnya di situ gini loh, C, di blok 7 itu ya. Kan pertama kerja di situ dapat berapa bulan. Anaknya itu suka sama saya. Yang laki akan punya anak 2, perempuan sama Blok laki. 5 suka sama kamu, blok 7 Itu tuh suka sama kamu. Saya itu nggak tahu kenapa. Saya itu punya suami. Saya itu bukan orang yang mauan kayak sana sini nggak pernah. Dia suka ngomong ke ibunya, majikan perempuan tuh. Ngomong ke ibunya kalau dia tuh punya tunangan, udah punya calon. Kenapa kok suka saya? Saya nggak tahu. Kok marah-marah. Lah yang 2, yang kakaknya itu si Uce itu sama majikan perempuan tuh nertawain saya karena nertawain anak itu karena suka saya. Kenapa kok? Saya nggak tahu waktu itu. Jadi Pura-pura soalnya nggak sampean tahu. direndahkan juga, dihina, dijatuhkan Iya, gitu. kenapa kok? Ya udahlah diam aja. Cuman saya itu kan kerja profesional lah, minta makan di kamar, ya udah minta makan di kamar. Saya nggak menanggapi.
sampai anaknya kirim stiker gelas cheese itu saya nggak balesi karena saya punya suami, punya keluarga di rumah gitu loh. Nggak pernah saya itu, kamu mau makan apa ya tak masakin karena aku kerja kayak gitu, bukan saya seolah-olah kayak gitu minta nomor ya tak kasih karena ada apa gitu, tapi nggak ngomong sama ibunya, tapi ngomong ke ibunya saya suka sama dia gitu loh. Kan aneh, saya itu punya suami. Kan ya dia mencoba-coba. Sekali lagi saya selalu bilang tidak semua laki-laki hanya coba-coba aja, kalau dapat ya dirasain, nggak dapat ya ditinggalin. Iya apa ngono Mbak, setuju apa? Ayo manuk bener. Masalah permanukan ini memang jos gandos wae. Aneh. Enak pokoknya wis ora sampe malah tak antemi engko ya. Aneh pokoknya ini aneh, makanya saya pengen curhat semua yang ada di situ gitu loh. Tapi sekarang udah lega. Udah lega, Man. Ya udah berapa Kowe iki ra wedi lho diamuk Miss Yuni bareng ya cek balik meneh lho. Iya, balik. Gombalmu ki ora arek iki. Habis itu kan anaknya suka udah wis jalan. Lah nyonyanya kan nggak ada di situ, ke Cina gitu, ke Cina. Jadi kita bertiga. Anaknya laki-laki sama suaminya sama aku gitu. Ya udah semua gitu. Nggak taunya akhir-akhir bulan berapa ya? Tahun 2020 apa? 2001. Lah bapaknya itu suka juga. Bukan yang gini loh, Wis. Saya itu kenapa disukain orang mana? Orang Pasuruan, orang Bangil loh. Orang Bangil loh, ndek ilmu ya. Ya nggak punya. Lu saya yang punya ilmu. Iya, kalau Miss Yuni saya percaya. Oh, saya punya ilmu ini. Saya itu nggak punya apa-apa, Miss, nggak, demi Allah saya nggak punya. Tapi ibu saya ngomong, kamu itu kelahiran itu apa? Wetonnya itu metune kembang, makanya semua orang suka baunya harum. Iya, disukai orang gitu. Tapi justru saya itu nggak suka apa? Jadi bingung kenapa suka. Saya tuh nggak pernah ngerespon. Ya, yang penting itu sekali lagi orang suka atau tidak suka itu respon kita. Iya. Yang paling bagus adalah saat sampean tidak merespon apa yang mereka inginkan. Iya. Jadi ya syukur alhamdulillah. Sekarang yang saya lihat sampean datang tadi aku nggak inget banget. Setelah sampean ngomong masalah coaching terus wanita malam, aku inget banget, ngeh banget. Karena memang tidak semua cerita sama ya. Iya. Jadi semua cerita itu, bahkan kenapa sih aku ulang-ulangi cerita itu? Aku juga komplain sama admin, kenapa sudah up lagi? Biar kalian tuh tahu bahwa semua kejadian itu bisa terjadi berulang kali. Iya. Tapi ya bisa. Iya, baru kemarin loh saya nemuin yang wanita malam itu baru kemarin. Padahal tapi up-nya 3. Yang kucing sama yang apa dituduh itu udah saya putar berulang kali itu. Setelah mendengarkan suaranya sampean sendiri, apa yang sampean petik? Ya, maksudnya saya bisa membenahi diri saya. Terus apa yang dituduhkan semua, iya, yang dituduhkan semua itu kan tidak benar, dan saya nggak pernah ngelakuin gitu loh. Dan komennya juga ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nggak pernah nanggapin saya. Okay. Yang bagus saya ambil, yang jelek dibuang. Jelek aku nggak pernah. Nah ini buat mbak-mbaknya pelajaran yang lain. Sebenarnya kalau lihat komen dia itu banyak yang bully, tapi kenapa? Dia punya energi sekarang positif, beda kalau dulu kalian komen tentang dia yang jelek, mungkin dia responnya jelek juga. Tapi aku lihat dia tidak sama sekali tidak membalas komen-komen itu. Berarti energimu sudah kembali positif. Karena orang-orang yang komennya jelek itu sebenarnya gini Mbak. Ada 2 tipe orang. Ngomong apa adanya biar kamu sadar dan pingin memang menjatuhkan kamu. Iya. Jadi ada orang komen apa adanya agar kamu lebih baik lagi, dan ada orang komen jelek biar kamu jatuh. Iya. Ben modar misalnya. Iya. Sampai dikeluarin itu memang ada yang pengen jatuh. Iya, gitu. betul. Tapi sekarang malah syukur alhamdulillah. Maksudnya saya syukur alhamdulillah keluar dari situ difinisin. Walaupun saya nggak pernah finish, difinisin udahlah. Sudahlah. Pengen cari kerja masih bisa cari kerja. Majikan masih komunikasi walaupun saya dibuang dari situ. Walaupun tetap baik ya? Apa? Tetap baik. Tetap baik. Karena apa? Saya ngomong ke majikan, kamu bisa cari majikan setelah kamu pulang Indo kan 14 hari. Saya ngabarin, saya 2 hari ngabarin. Saya dapat majikan baru. Udah dapat majikan cuma tunggu visa. Dia bilang bagus katanya gitu. Ya syukur alhamdulillah. Karena apa? Orang teraniaya doanya terkabulkan. Bener kan saya ngomong, doa orang satu nggak didengar, doa ibu, doa bapak, doa suami, doa anak itu akan didengar Tuhan. Yo wes, seneng lah kok. Masih ada. Ada lagi ya, Pak. Gini, memang dari situ kan
aku ngomong yang bapaknya itu suka sama saya, tapi saya nggak ngerespon sama sekali. Waktu saya dipanggil ke kamar mandi, cuman ngomong lapin apa laci ini, bikin anaknya itu marah kayak cemburu gitu. Saya nggak pernah ngerespon siapapun ya. Saya suka, dia suka terserah kamu. Tapi saya punya suami, saya nggak akan apa mengkhianati siapapun gitu. Itu sama majikan kucing itu? Iya. Karena suka sama saya, tapi aku nggak pernah ngerespon. Makanya majikan perempuan itu ada rasa cemburu gitu loh. Makanya sampai dikeluarin. Gitu loh. Sekali lagi saya juga pernah ada pengalaman seperti itu Mbak ya, dimana saya nggak tahu kayak Koko Iya. sama Pak Tony gitu pernah baik sama salah satu Cece dulu saya cerita saya ya, saya nggak tahu ini ada hubungannya dengan kalian apa enggak, dimana suami saya itu memperlakukan Cece itu sangat baik sekali. Nah makanya dari situ itu. Sebentar. Nah, karena di rumah saya itu ada CCTV dan dia berpikir pertama kali dia ngomong sama temennya kalau Koko itu suka dia. Ini kenyataan ya. Terus habis itu kurang lebih lama itu kan saya cuma ngomong sama Cecenya bahwa jangan terlalu mengatur anak saya, karena anak saya gini loh, anak saya itu udah besar, ojo tuh diogrok-ogrok turu kon ngene jangan terlalu diatur. Nah, dia merasa bahwa saya itu cemburu sama dia. Gini loh, satu hal, kalian mungkin merasa majikan perempuan itu cemburu, kadang-kadang enggak juga. Mungkin, saya tidak ngomong sama ya, mungkin overthinking. Karena saya sebagai ibu, enggak ruwet banget sama anakku. Koko jangan ini dong, ntar dingin lah pakai ini, pakai itu. Kalau saya sebagai ibu, saya selalu punya pikiran bahwa dia sudah besar, tak kasih tahu, nggak nurut, terserah dia. Kayak hari ini Noni, Dinda, pakai baju tipis banget. Masih sing cowok pakai baju kandel tebel. Ngene piye? Nggak dingin mah. Saiki ndek Disneyland wahing-wahing sing wedok. Paham nggak maksudku? Iya. Tapi kalau seorang Cece, aku tahu kamu khawatir. Iya. Kekhawatiranmu ada dua. Wah, kok lek loro sing ruwet kan aku sebagai pembantu. Iya. Ibuke mek pinter ngomong tok. Iya. Ini saya paham. Tapi kamu jangan lupa bahwa kadang-kadang kita menyayangin itu bukan karena ingin menidurin kamu, mencintai kamu, atau pingin yang lebih. Karena kita berpikir baik sama kamu, agar kamu memperlakukan kita lebih baik lagi. Nah, satu hal. Nah, Pak Tony, kalian lihat kan, sama-sama ya Mbak ya, di pasar ya Mbak ya. Di pasar barang kayak how friend you know. Lek salah tanggap, ini karena ada salah satu Cece yang salah tanggap. Diarani seneng. Iya. Jadi ada orang yang salah, ini yang nyata, anak Filipina. Jadi kenapa Pak Tony tuh dia beli ikan tuh dimurahin bukan karena suka sama dia loh. Iya. Ada. Dan dia bilang sama saya, ini Cecenya ngomong, suamimu itu mungkin suka sama saya loh. Lah aku yang ngomong, kalau memang suka ya nggak apa-apa. Iya. Lah SMS-an sama Pak Tony, Cecenya ini SMS-an, kamu kalau aku belikan jangan dimurahin. Terus Pak Tony ngomong, loh ya aku murahin karena aku kasihan, bukan karena suka. Iya. Nah, ini nyata. Dan Pak Tony bilang, nah SMS tak bales. Terus mana no? Oh, Dadai ya. Maksudnya adalah madam ya, itu anak Filipina. Terus aku nanya, kamu cuman beli ikannya SMS-an mbak bojoku kan ya lucu toh. Iya. Dia bilang Pak Tony itu suka. Mungkin kita adatnya beda ya. Iya. Karena sekali lagi kayak pembantu yang sekarang. Itu Pak Tony sayang banget sama dia, tapi bukan berarti suka. Iya. Jadi kadang-kadang kita orang Indonesia itu bisa dibilang baper, bisa dibilang GR. Bukan karena kita suka untuk mencintai atau tidur sama kamu. Tapi dia suka sama kamu, berharap kamu memperlakukan keluarganya lebih baik lagi. Itu memang nyata. Dan tidak semua, saya tidak bilang tidak semua. Mungkin ada majikan yang memang gatel. Iya. Jadi Makanya saya ambil kesimpulan yang bunuh diri kayak gitu, terus majikannya kayak gitu, terus kejadiannya di rumah ini yang saya rasakan kayak gini gitu loh. Jadi kan karena dari awal sampean auranya sudah negatif, Mbak. Masuk situ sampean wis iya, diketoki pocong, bojomu diketoki pocong. Jadi wis auranya nggak jelas. iya, makanya mungkin saya keluar dari situ syukur alhamdulillah gak sampai apa katanya ibu saya mental Jatuh. iman saya itu iya gitu. Makanya syukur. Cuman saya mengingatkan satu hal bahwa orang Hongkong itu stylenya
itu beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memperlakukan baik itu karena suka. Laki-laki memperlakukan baik itu karena suka. Di Hong Kong, jangan baper. Karena ini kejadian sama anak Filipin. Sampai sekarang itu Pak Tony ngomong ada Filipin. Homang dia. Cisin, cuma yujung iko aja. Iya, majikan juga kayak gitu. Saya juga nggak pernah ada perasaan, tapi majikan perempuan, majikan laki-laki, dia itu tak anggap kayak anak saya sendiri. Saya juga nganggap itu kayak bapak saya, karena bapak saya kan meninggal. Jadi kalau lihat bapak itu ya kayak bapak saya sendiri. Ya salah, karena itu majikanmu. Nggak bisa kamu anggap sebagai bapakmu. Ya tetap punya kecemburuan. Wong Hongkong ini gini loh Mbak, karena mungkin culture kita beda, tradisi kita beda, adat kita beda. Jadi kenapa saya selalu bilang sama Pak Tony, bukan saya ngelarang dia untuk dekat sama kalian. Wedine keliru, pemahamannya keliru. Karena Mas Thomas sendiri ku diganjeni arek. Dia itu secara langsung dan tidak langsung ngomong Mas Thomas suka sama dia. Aku ngomong sama anakku, ingat Kaufu, adikku cowok, karena aku punya adik cowok yang aku wanti-wanti jangan sampai jatuh cinta sama Cece. Ternyata dia pernah suka sama salah satu Cece dan akhirnya jadi gosip. Dan aku ngomong sama anakku, lek cedek mbek Cece ojo gandengan tangan, ojo ngerangkul, engko dipikir ya seneng. Iya, aku suka wanti-wanti sama anakku. Kenapa? Pengalaman dari Kaufunya dia, dari adik saya. Hah, kami untuk tak mami? Tak gak? Sampai sama adik dhewe girapen. Kenapa? Mungkin karena aku udah doktrin dia. Karena orang mungkin punya pikiran salah. Adat kita sama adat mereka beda. Saiki wis dikumpule turu belum tentu dirabi. Iku Hongkong. Jadi jangan bilang suka sepurane gak nyindir. Sepurane gak nyindir. Saya nggak pernah. Bukan enek sing kroso soalnya. Enek wong guyu juga jungkel ya. Karena saya jangan merasa ya, saya tidak nyindir siapapun ya. Karena saya itu prinsip saya tuh punya suami nggak akan mengkhianati siapa gini loh. Bukan gitu loh, kita bercanda ya. Kita maksud saya adalah sing dikeloni ora dirabi, apa meneh mek gur digrayangi. Lah, saya tahu dari situ, saya tuh belajar banyak dari situ. Orang-orang Hongkong itu angel terkaane ya, angel tebakane soalnya. Bener, pokoknya kita kerja di sini bukan saya ngelarang sampean jatuh cinta sama orang Hongkong. Cuman lek baperan wong Hongkong ki jarani. Ya, dibilang saya yang baper, jarani. Dibilang dia yang baper, sama-sama baper sampai aduh majikan perempuan kayak gini cemburu. Ini saya baper sama bapernya. Bener loh, saya tuh ya Allah kayak gitu ya Bu. Alhamdulillah saya bisa keluar, bisa lepas pada akhirnya. Enggak masalah. Pokoknya intinya adalah apa yang saya katakan. Tapi ini, dia tuh gini menulis surat, nggak tahu surat. Intinya katanya ya suratnya, makanya kan kemarin saya SMS, saya lagi shock, saya nggak bisa memberitahu yang tanda ada tangan apa? Itu ada apa. Cuman dianya ngomong katanya isi suratnya yang ke imigrasi itu loh, putusan kontrak itu difinishkan karena dia mau ke Cina dan ada sesuatu gitu Yaumandai kan, nggak tahu gitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya masih bisa cari majikan ini dan nunggu di Hong Kong. Ya syukurlah, intinya ya wes auranya sudah pergi. Cuman aku peringatkan sampean dan buat teman-teman yang lain jangan baper. Apa? Oh, ambillah. Jadi jangan baper karena orang Hongkong ini perasaannya kita tidak tahu. Kadang kita yang GR dia ternyata nggak ngefek. Ya wes, iya wes. Itu aja wes. Sampean liburan ke sini aku seneng aurane sampean positif. Kemarin tuh udah 4 hari mau ke sini dari Minggu, tapi teman saya nggak mau. Kok iso unduk-unduk mlaku merenda dhewe ndelok teko anu. Saya kan sering ke Taiwan. Part-time di situ. Hampir 3 tahun di situ. Part-time ke temannya majikan. Dek sini, Dek pintunya ini loh. Bu. Oh, udah. Ini punya Enoni ya. Mbak yang ngasih. Babi ngepet ini. Hati-hati. Punya Enoni. Makasih sama Mbak. Orang Pasuruan Bu, orang Bangil. Oh iya. jadi ya wes intinya syukur alhamdulillah wes. Saya pengen jaga nenek dan kakek ini harus ekstra sabar karena kakek nenek itu kayak anak kecil lagi. Betul. Dia itu emosinya iya marah-marah ya, katanya ibu saya jangan tanggapi. Terus kalau libur minta dibelikan apa, walaupun gaji saya standar nggak apa-apa, saya dapat ilmunya menjaga orang tua kayak gini. Sewaktu-waktu saya menjaga ibu saya juga kayak gitu. Tahu seperti apa. Iya. Wis gak apa-apa lah, aku senang. Sementing aurane sampean kembali positif, itu yang saya inginkan. Jadi
Ya kayaknya saya memarahi Anda, tapi sekali lagi Bukan, saya iya, tidak ada bukan, tidak ada saya tahu, porsinya. tapi saya tahu diri, oh berarti saya harus lebih bagus, lebih baik Mawas lagi. diri, Iya. mawas diri. Jadi ya wis minta maaf. Iya, enggak. Ah, Enggak, kalau Wis tak terawang lho iki. Mau pikir aku iki dukun ta ya apa rek? Sing jelas apa? Lah aku iki wis ngaten terawang urung tembus ya temboke. Tak jelas sih. gitu, Miss, kan saya kan sering ditinggal ke Cina kan, Terus? sama majikan perempuan. Ya jadi di rumah kan berdua sama majikan laki-laki toh. Gitu. Ya ora Maka- apa-apa, sebenarnya. Bukan, maksudnya ya itu kan disebarin katanya saya selingkuh itu ada yang orang Cina asli. Hah. Orang Cina Indonesia tapi kerja di sini. Ya itu yang curiga, tiap hari katanya saya pacaran sama majikan laki. Aku nggak pernah pacaran, dipegang aja nggak pernah. Domongi si keloni rong tentu dirabi lho babane wong ngomong. Ini pegang gini aja nggak pernah. Cuman Nah. kalau memang minta pijet itu kan kadang-kadang, tapi itu udah dari pertama belum masuk ke situ gitu loh. Itu udah perjanjian. Oh, wis Gitu enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa loh. Saya itu bukan orang kayak gitu gitu loh. Ya wis gak apa-apa lah, sementing sampean aku tahu sampean bukan seperti itu dan sebenarnya satu lagi nggak usah penjelasan ke orang lain, yang penting Iya, sampean tidak. iya. Begitu juga dengan seperti yang saya katakan tadi. Pak Tony aja anak Filipin deketin. Pak Tony tidak perlu menjelaskan pada siapa-siapa, dia tahu bahwa dia tidak melakukan. Iya. Jadi sama dengan sampean, kalaupun ada orang memfitnah, ya wis nggak ada kerjaan. Kok sampean wong anakku lanangnya ditakoki akte lahire kok ya wis toh. Bener nggak? Iya. Iya tadi aku lihat kenapa tanya akte lahir Kan emangnya. tidak perlu pembuktian juga. Iya. Paham nggak maksudku? Iya. Orang mau menilai apapun terserah. Iya. Saya cuma ingin bilang bukan hak Anda untuk mengetahui akte lahir anak-anak saya. Kalaupun saya itu mereka bukan anak saya, apa urusannya sama Anda? Bener nggak? Privasi, iya, privasi, Iya. iya. Ya, wis Iya, dolan tahu. dek ini wis matur nembah nuwun ya. Makasih. Aku cilik mbek sampean slamet e.